Di sini sekitar berapa tahun ya? Udah dari awal gedung ini didirikan sih udah di sini. Dari kantin saya juga bisa menghidupi rumah juga. Kita sih lebih mengutamakan kebersihan, terus murah lah gitu loh maksudnya. Ya lebih utamanya situ sih. Tapi untuk masalah kesenjangan ekonomi sih nggak ada sebenarnya. So far semuanya solid. Kata kantin yang berasal dari bahasa Belanda yaitu kantine merupakan sebuah tempat yang berada di dalam gedung umum dan dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri ataupun yang dibeli di sana. Kita sering temui kantin di berbagai tempat, seperti sekolah, kantor, dan universitas. Kantin tergolong tempat yang cukup ramai dikunjungi dengan ideologi bawaannya yaitu sebagai tempat makan sekaligus media komunikasi. Bukan hanya dianggap sebagai tempat makan dan jual beli, namun kantin juga menjadi media komunikasi baru untuk berdiskusi dan berkumpul bagi para mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa menganggap peran penting kantin sebagai tempat bersosialisasi ataupun untuk hanya sekedar menghabiskan waktu saja. Nama saya Rani. Sudah berapa lama Mbak di sini? 2011 sama ya. 12 tahun loh. Iya, anak saya sampai 3 loh. Dari gadis sampai anaknya 3. Awalnya ada teman dari Mapala yang di sini terus nawarin ke kantin, cuma waktu itu belum kepengen, tapi akhirnya sudah masuk. Sudah kayak gitu aja. Terus akhirnya awalnya kan masih di sana. Di UKM itu, nah di situ awal kantin. Saya suka, terus ya kebutuhan ya. Suasananya ya, dosen-dosennya baik-baik, enak-enak, terus baik-baik lah. Terus pembelinya sih ya, so far masih berkuasa penjualnya dibanding pembeli. Oh gitu. Ya semua bisa apa sih kalau bahasa Jawanya Brian sih apa? Bisa hidup berdampingan sih, kekeluargaannya kuat di sini. Jadi satu sama lainnya kuat semuanya dari dulu memang. Kalaupun tuh ada 1-2 itu nggak terlalu mengaruh, So far semuanya solid, ya solid. Saling pinjam-pinjaman lah pokoknya. Saya Selamat Riyatno. Kalau secara saya pribadi ya itu dulu saya ikut orang. Nyaman sih, nyaman maksudnya sama pedagang lain nyaman, terus sama mahasiswa juga nyaman maksudnya. Kalau dulu sebelum corona malah sampai kita hafal nama-namanya, maksudnya mahasiswa hampir itu loh, maksudnya hafal gitu loh. Soalnya sering ke kantin aja sih. Kalau saya sih cocok, maksudnya kalau rata-rata orang sini kan rata-rata asli sini lah, maksudnya luar kota jarang ada, cuma emang maksudnya secara apa namanya ya kebiasaan kan mirip orang sini lah. Maksudnya kalau nggak ada yang luar kota apa luar negeri gitu loh, maksudnya kan saya nggak bisa bahasa Inggris. Pernah sih ada yang luar apa negeri pernah gitu. Yang cuma ya ada yang translatein maksudnya homani apa. Saya Rizky, asli Purwokerto, Pasir. Di sini sekitar berapa tahun ya? Udah dari awal gedung ini didirikan sih udah di sini. Di sini ada 8 kantin yang masih bertahan sekitar 4-5 orang. Awal mulai ya ada proposal pembukaan proposal untuk kantin, kita masukin proposal usaha itu. Gitu aja sih. Kita sih kalau buka dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Ya alhamdulillah baik-baik sih semuanya, dari teman-teman yang jualan juga saling support, saling bantu sana sini. Untuk mahasiswanya juga alhamdulillah kedapatan yang baik-baik juga. Kan setiap orang kan punya peluang ya. Nah, peluang itu yang kita dapati ya seperti ini, akhirnya kita jalani yang apa adanya. Dari kantin saya juga bisa menghidupi rumah juga selain suami gitu kan, membantu aja, bantu suami.
Kalau nggak bayar pernah sih. Cuma ya anggap aja ya mungkin orang itu lagi nggak punya uang itu aja maksudnya. Terus biasanya itu ya kemarin-kemarin juga pernah itu kalau nggak bayar besoknya bayar pasti gitu. Kalau orang yang lupa beneran loh. Kalau yang maksudnya lupa disengaja ya monggo sih, kita sih cuma memberikan, umpamanya mahasiswa kan lapar kita kasih makan gitu sih. Kalau saya secara ini cuma grup itu kalau yang punya komunitas, maksudnya kayak mungkin kayak musik, kayak mungkin punya geng sendiri, punya musik, terus kayak yang naik gunung itu namanya Maple itu mungkin punya ini sendiri, lebih intern karena lebih sering interaksi sih, maksudnya gitu sih, kayak lebih punya grup sendiri. Tapi kan kalau sudah kegiatannya ngumpul sama yang lain juga sih, tapi lebih sering ngumpulnya gitu. Ya duduk sama gitu maksudnya, nggak perlu bawa kursi sendiri maksudnya. Ya maksudnya kursinya harus spesial nih, maksudnya nggak mau duduk. Untuk saat ini sih untuk tempat masih kurang besar, kalau menurut saya ya masih kurang besar karena kapasitas mahasiswanya itu banyak, terus juga tempat duduknya untuk mahasiswa ini masih kurang lah. Untuk kotak-kotak sendiri sih ya hal yang wajar ya, karena setiap mahasiswa kadang-kadang punya teman nongkrong sendiri, ini sendiri. Tapi untuk masalah kesenjangan ekonomi sih nggak ada sebenarnya. Kesetaraan sosial merupakan keadaan di mana semua orang di dalam suatu kelompok mempunyai status yang sama. Kantin menjadi salah satu media terbentuknya kesetaraan sosial di kalangan mahasiswa. Karena apapun latar belakang dan strata sosialnya, semua dianggap sama rata dan membaur menjadi satu tanpa membeda-bedakan. Hal tersebut menjadi salah satu keunggulan kantin daripada tempat makan lainnya. Nama saya Ferry Saputra, saya angkatan 2019 dari Prodi Informatika. Saya pribadi sih lebih milih kantin sih ya, soalnya harganya yang relatif murah. Di kantin juga penjualnya itu ramah-ramah gitu loh, sama mahasiswa itu open fleksibel gitu loh. Nilai plusnya ya harganya murah, enak buat ngumpul sama teman-teman. Itu salah satunya, penjualnya ramah-ramah, fleksibel sih, nggak mandang derajat ya maksudnya ya, nggak ada yang menengah ke atas, menengah ke bawah, semuanya rata di sini, semuanya rata, enak aja sih. Nama saya Danang Pamungkas, saya dari Teknologi Informasi 2020. Kalau ngelihat kantin, standar sih ya, standar kantin pada umumnya, cuma untuk lokasinya sih ya kayak agak kurang gitu. Kalau untuk makan, lebih milih kantin sih ya, tapi secara untuk misalkan nugas atau nongkrong-nongkrong, sengaja nongkrong-nongkrong, mungkin kurang sih ya gitu di kantin. Tapi untuk kalau misal makan setelah jam mata kuliah ataupun setelah ikut UKM itu oke sih. Kalau untuk secara sosial, saya rasa kantin cukup cukup nggak memandang sih ya, secara misal dia mau pakai iPhone, mau pakai laptop yang mahal, itu kayaknya welcome aja sih di anak-anak kantin gitu. Jadi nggak perlu insecure gitu sih kalau menurut saya. Nilai plus kalau buat mahasiswa sih tentunya secara harga makanan ya lebih worth it daripada kalau kita harus keluar, terus kayak jarak kalau misalkan kita habis kuliah juga nggak perlu keluar dulu gitu. Jadi ya worth it sih. Nama saya Nabila Agustina dari Prodi Sistem Informasi angkatan 2020. Iya, sering. Hampir setiap hari kalau lagi ada kuliah. Itu sih paling kalau pas jam kosong, terus ada tempat, terus ada jajanan juga pas. Untuk harga, mulai dari harganya ya not bad lah buat anak mahasiswa gitu. Terus buat nongkrong-nongkrong sama temen juga enak. Sama aja sih, nggak ada dibeda-bedain, sama aja. Ya yang duduknya juga sama rata, nggak ada yang dibeda-bedain gitu. Kalau harapannya ya itu lebih kalau ini kan sekarang katanya Mangokong sudah universitas, maksudnya kan juga ya perlu diperhatikan juga masalah soal kantin gitu, secara fisik baik secara fisik maupun tata tertibnya lah, maksudnya kayak kebersihan gitu lah maksudnya lah.
lebih luas, terus jadi nyaman, terus ada kipas angin kayak gitu maksudnya loh, fasilitas seperti itu. Terus kursinya diperbanyak kayak gitu sih. Biar lebih nyaman. Iya, lebih nyaman, terus maksudnya juga mungkin ada wifi di bawah gitu loh. Ya, more better ya, lebih dibikin kantin yang lebih bagus, lebih luas. Nggak bagus sih nggak, lebih luas untuk bisa nampung semuanya. Untuk saat ini sih sebenarnya kalau keinginan saya pribadi kantinnya pengen itu dirubah yang lebih bagus, lebih nyaman. Cuma karena ya mungkin dari pihak kampus pun lagi fokus dengan pembangunan yang lain, jadi seadanya dulu seperti ini. Kemungkinan sih kayak gitu. Kayak harapan saya pribadi untuk kantin Amikom ya supaya lebih diluaskan lagi gitu ya, lebih diluaskan lagi, terus jangan dekat banget sama basement itu. Mungkin ada tempat pribadi, tempat sendiri gitu loh, tempat khusus buat khusus makan. Soalnya kalau nyampur sama basement kayak gini kan ada bisikan motor kan bising banget, bisik. Jadi terganggu gitu kalau makan. Terus tempatnya bisa lebih bersih lagi gitu kan. Harapannya sih semoga lokasinya ya bisa agak dipindah, jangan deket banget sama basement, karena kan basement kalau misal ada motor berisik ya, terlebih juga polusinya. Boleh kalau misal ada yang bawa hacking teng itu mengganggu gitu loh. Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain. Karena itulah, sosialisasi antara sesama manusia menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kantin bagi kehidupan sebagian orang adalah suatu tempat yang tidak dapat dipisahkan. Namun, di samping itu, ada hal lain yang juga menjadi penting demi mencapai kepenuhan kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial. Tanpa kita sadari, ternyata kantin juga cukup berjasa sebagai pertolongan pertama bagi semua kalangan yang sedang merasa kelaparan atau hanya sekedar bersantai untuk menghabiskan waktu luang demi keberlangsungan hidupnya. Makan atau pergi ke kantin bukanlah sebuah aib. Hal tersebut tidak akan menurunkan strata sosial seseorang. Semua orang berhak makan dan pergi ke kantin tanpa adanya kesenjangan sosial.